Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastagfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi mulkus samawati wal al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di masjid. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadi wasilah terampuninya dosa serta menjadi langkah untuk memperbaiki citra hidup kita. Jika kita mencoba mencermati riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak riwayat yang menceritakan tentang prediksi Nabi akan kejadian di masa-masa akhir kehidupan dunia. Terkadang Rasul menyebutkan bahwa di akhir dunia akan terjadi A, B, C, D dan lain sebagainya, yang tentu jika dilihat secara tekstual terkadang memunculkan rasa takut dan lain sebagainya. Namun tentu prediksi-prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, namun lebih pada mengingatkan agar kita waspada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita coba contohkan, jika ada seorang ibu atau bapak mengingatkan kepada anaknya, nak, nanti di tahun 2035-an mah kira-kira akan susah mencari tanah untuk rumah. Nah, pernyataan itu bukan berarti supaya anak tidak memiliki rumah, tetapi agar anak bersiap-siap dalam menghadapi kenyataan tersebut, sehingga pada saat kejadian itu datang ia akan selamat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti tentang berbagai macam kejadian di akhir dunia ini supaya kita bersiap siaga sehingga kita menjadi selamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu hadis yang terkait dengan prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah innahu sayusibu daul umam. Kata Rasul kepada para sahabatnya, hai sahabat sekalian, sungguh nanti umatku itu akan terkena penyakit umat-umat masa lalu. Nah, sekali lagi kata Rasul, sesungguhnya umatku akan dihantui, akan didatangi dengan penyakit-penyakit umat masa lalu. Spontan saja pernyataan Rasul itu memunculkan pertanyaan dari Rasul, dari para sahabat. Kila wama daul umam. Ya Rasul, apa gerangan yang disebut dengan penyakit-penyakit umat masa lalu yang akan mengenai atau mengancam umat engkau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 6. Yang pertama al-ashir, yang kedua al-bator, yang ketiga apa yang disebut dengan at-takasur, at-tasyahun, at-tabagud, watahashadu hatta yakuna al-bagyu.
Jadi ada 6 penyakit umat masa lalu yang mengancam umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah al-asir. Apa itu al-asir? Bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita mencoba mencermati realitas kehidupan modern yang konon kabarnya populer sekarang dengan 4.0-nya, kemudian nanti akan beranjak menjadi 5.0, 6.0 dan lain sebagainya, bahwa kehidupan modern itu ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Resiko dari berkembangnya teknologi yang sangat cepat akan melahirkan produk-produk yang cepat pula. Sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika teknologi berkembang pesat, maka produk pun terus berubah. Kita contohkan Pak, Bu. Dulu bapak-bapak dan ibu-ibu yang hidup di era 70-an sampai tahun 2000, itu kan belum masaknya teknologi 4.0. Lalu dari tahun 70 Pak sampai tahun 90, kira-kira motor yang dikeluarkan oleh produsen itu berapa jenis? Saya yakin motor yang dikeluarkan oleh Yamaha, oleh Honda, oleh apalah itu tidak banyak. Makanya bebek 70 itu lumayan lama, hingga muncul misalnya Astrea 700. Jeda antara bebek 70 ke Astrea 700 itu cukup lama. Mari kita bandingkan dengan tahun 2015 ke sini atau tahun 2000 sampai 2021. Ibu-ibu, bapak-bapak, mulai berkembang misalnya motor yang tidak pakai gigi. Dari tahun 2015 sampai sekarang itu sudah berapa puluh jenis. Tahun kemarin dirilis misalnya NMAX. Baru 1 tahun ada XX Max. Saya agak yakin dikit 1 tahun ke depan XX Max itu bukan lagi motor gede, karena bisa jadi ada yang lebih gede lagi. Nah, ini menggambarkan betapa dengan berkembangnya teknologi akan berkembang pula produk yang secara pesat. HP Pak, kita contohkan HP model misalnya Xiaomi ataupun Samsung lah dan lain sebagainya. Untuk tahun kemarin itu A52 canggih, tapi saya yakin tahun 2022 akan ada muncul A sekian lagi, sehingga ibu dan bapak merasa tertinggal kalau tidak membeli yang baru. Nah, jadi fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang pesat akan berdampak pada berkembangnya produk yang cepat pula, sehingga kadang-kadang membuat manusia mengikuti tren. Nah, makanya kalau kita tadi menyebutkan bahwa kata Rasul akan mengena kepada umatku atau akan mengancam kepada umatku, daul umam, salah satu diantaranya adalah al-ashir. Al-ashir itu kira-kira kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah senantiasa mengikuti tren. Jadi senantiasa mengikuti tren. Jadi lamun kalau bahasa Sunda nama Bu, nuturken gaya. Nah, makanya kalau misalnya saya contohkan tadi, ibu-ibu pada tahun kemarin atau bapak-bapak pada tahun kemarin membeli motor baru, urusan di kredit dan urusan cash itu urusan lain, nanti dibahasnya dalam ilmu fikih. Belum selesai kredit kan keluar lagi produk baru.
Nah, ketika muncul lagi produk baru, dalam hati kita cenderung ingin mengkredit lagi, kan gitu. Jadi kira-kira yang disebut dengan al-asir itu kalau dikaitkan dengan perkembangan teknologi itu adalah mengikuti tren. Jadi membeli sesuatu itu bukan berdasarkan butuh, tetapi mengikuti tren. Nah, jadi ini yang pertama, Bu, Pak, al-asir. Nah, yang kedua, makna al-asir itu bisa jadi adalah melihat cangkang, melihat kemasan, lupa isi. Jadi melihat kemasan, lupa isi. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, tren sekarang membeli, saya tidak ke bapak-bapak, ke emak-emak di sini. Emak-emak membeli sekarang di mana? Saya tidak tahu. Cuma menurut pemantauan, sekarang itu banyak jasa kurir. Dari mulai JNE, JNT, cepat, antar aja dan lain sebagainya. Pertanyaannya, jasa kurir itu mengantarkan apa? Belanjaan. Jadi bapak dan ibu, khususnya emak-emak, belanjanya di mana? Di rumah. Belanja di rumah saja. Di mana belanjanya? Online. Nah, kalau online, mohon maaf bapak, ibu, ini saya sekali lagi bukan membahas hukum, tetapi saya melihat fakta ini. Ibu ketika melihat belanjaan di online, apa yang menjadi kriteria ibu membeli sesuatu? Apakah isi, apa bungkus? Kan gitu. Apakah packagingnya atau isinya? Makanya tidak heran banyak diantaranya, bukan semua Bu, banyak nu kuku lutus. Kenapa kuku lutus? Dina gambar sae eusi awon pas dugi ka bumi, nah bet kieu. Nah, ini yang disebut dengan melihat packaging, melihat cangkang, tidak melihat isi. Jadi al-asir itu hanya melihat tampilan permukaan tanpa menyelami apa isinya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu kalau kita coba cermati kembali yang lainnya, itu rata-rata sekarang kan walaupun produknya bagus, tapi kalau dipaknya kurang bagus, itu kan nggak keren. Kalau nggak keren, kadang-kadang mak-mak menyimpulkan saya tidak beli itu. Comro 1000 perak tapi packagingnya hanya roda biasa. Dengan packaging yang luar biasa, comro kemudian dibungkus di sektor tek dan lain sebagainya, akhirnya ibu-ibu membeli itu. Nah, ini berarti kita hanya melihat bagian luar, lupa bagian dalam. Jika kita tarik lagi bapak-bapak dan ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-asir itu adalah melihat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pada tataran lapis luar, lupa pada tataran intinya. Mari kita coba contohkan, Bu, Pak. Ada seorang, kemudian dia berkata kepada temannya, alangkah jeleknya nasibku, aku hanya memiliki rumah kecil, risbang kecil, kasur tidak empuk. Alangkah indahnya nasibmu, rumahnya gede, risbangnya gede, terus kasurnya empuk. Pertanyaannya, si orang itu yang dinilai, yang dilihat apanya? Apakah lapis luarnya, apa lapis intinya? Ternyata yang dilihat adalah lapis luar pemberian Allah. Kasur, kamar,
sama rumah. Lalu kalau ditanya lagi, kira-kira untuk apa kasur, risbang, kamar? Untuk tidur. Kalau ibu-ibu tidur, ini kalau ibu-ibu tidur, kira-kira ibu tidurnya di rumah segede gini apa di depan 2 meter kali 1 meter? Kalau ibu ngomong bahwa saya ketika tidur perlu ruangan segede gini, capek tidurnya, berarti pindah-pindah kukurilingan kan? Berarti tidur itu pada dasarnya adalah cinta Allah kepada manusia. Sekali lagi, tidur itu cinta Allah kepada manusia. Makanya apa cinta Allahnya? Cinta Allahnya Allah memberi rasa kantuk. Packagingnya, lapis luarnya, risbang, kasur, kamar. Nah, orang hanya melihat itu, tidak melihat kantuknya, makanya jadi kesel ke Allah. Itulah al-asir. Jadi yang dilihat itu adalah lapis luarnya. Coba kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak, nih, ibu-ibu dan bapak-bapak di kamarnya 7x7, kasurnya 7 tingkat, barijeng anu encod-encodan teh gitu nu make emper. Kemudian panjangnya 3 meter kasur itu, lebarnya 5 meter. Tapi rasa kantuk tidak datang pada ibu. Kira-kira ibu dan bapak nikmat nggak tidur? Tidak nikmatnya. Berarti kan disitulah nikmat Allah. Nah, orang itu sayusibu daul umam al-asir. Jadi yang dilihat dari Allah itu adalah lapis luarnya, lapis permukaannya, sementara intinya kadang-kadang tidak dilihat. Contoh kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, yang dilihat itu adalah jenis makanannya, bukan nikmat makannya. Duh, ngeunahnya batur mah, nikmatnya batur mah meuli jamaah roti oge da loba duit si eta mah 5 siki ti Pangandaran. Pertanyaan anak ibu, kira-kira bapak, kalau ibu dan bapak beli ikan jamal roti dari Pangandaran 5 ekor, berarti 6 kilo lah. Kalau 1 kilo, 1 ekornya 1 kilo 2 ons. Kira-kira ibu makannya gimana? Cik, bapak-bapak makannya gimana? Jamal roti genep siki, digoreng hiji-hiji atau napi disiksikan heula? Coba aku ibu tes, kalau nanti pulang ke Pangandaran beli jamal roti 1 yang paling gede, kemudian oleh ibu langsung goreng semuanya, kira-kira suami ibu bakal nerima enggak? Paling marah kan, ini mau apa? Karena nikmat itu bukan karena gedenya, nikmat itu karena kecil. Asli nabu tah. Nikmat mah karena kecil, bukan karena gede. Matak mah lamun jamal roti disakaliguskeun insya Allah moal nikmat. Tapi lamun dicocokan saeutik-saeutik jadi nikmat. Terus contoh ibunya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ka pasar meser engkol, hoyong nu ageng, hoyong nu alit. Nu ageng, oh Pak, nepi ka kukurilingan, mau apa? Mau mencari engkol. Engkol yang apa? Yang paling besar. Sampai di rumah ibu, kira-kira engkol digimanain? Disiksikan letik-letik atau napi arageng? Aralit. Rek dijieun bala-bala piraku sageblegan kieu. Nah, berarti kan yang namanya manusia hanya melihat gedenya, padahal hakikat nikmat itu karena kecilnya. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, yang disebut al-asir itu adalah melihat apa yang diberikan Allah itu hanya lapis luarnya, hanya permukaan, lupa pada inti. Bahkan kesananya kalau kita coba lihat dari aspek makan, nikmatnya makan itu karena lapar. Coba aja bapak-bapak dan ibu-ibu ke rumah makan yang serba mewah, gurame 5 siki, hayam jago 2,
bebek 5, wah apa balatak we di meja makan teh, tapi ibu dan bapak tidak lapar. Kira-kira nikmat enggak nikmat. Si bapak ku si ibu dipanggorengkeun asin uyah kurupuk, tapi si bapak keur lapar, kira-kira sapiring seep wal, seep malah nambah. Berarti permasalahan nikmat itu muaranya adalah lapar. Nah, cuma kadang-kadang yang ditilai oleh kita dari Allah itu adalah makanannya, makan apa, kan gitu. Nah, jadi al-asir itu lupa kepada nikmat Allah, yang dilihat itu adalah lapis permukaannya, tidak pada intinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga, al-asir itu bisa kita maknai ingat pada yang belum, lupa pada yang sudah. Sekali lagi, yang disebut al-asir itu bisa dimaknai ingat pada yang belum, lupa pada yang sudah. Suatu waktu misalnya seorang bapak-bapak tidak mampu membeli beras, kesel tak ke Gusti Allah, ngadoa teh bebeakan, ya Allah kok kenapa orang lain dapat beras saya tidak. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang belum itu berapa, yang sudah berapa? Kan si bapak umurnya 60 tahun pak, pada saat umur 60 tahun dia tidak mampu beli beras. Pertarosanana kira-kira beas nu bade dipasak sakumaha, paling banter 2 kilo. Berarti yang belum terbeli itu berapa kilo? 2 kilo. Yang sudah dimakan sejak dia dewasa sampai usia 60 tahun berapa kilo? Dihitung-hitung jigana satruk mengkudu ya. Nah, jadi manusia lupa kepada Allah karena apa? Ingat pada yang belum, lupa pada yang sudah. Beras yang sudah masuk ke dalam perut kita, yang sudah membesarkan kita, yang membuat tenaga kita menjadi kuat, itu terlupakan. Yang ada di hadapan dan selalu diingat itu apa yang belumnya. Maka selamanya tidak akan pandai bersyukur. Makanya kalau tidak salah hampir ada ungkapan redaksi yang sama, di mana pada saat Nabi Mi'raj itu kan Nabi melihat di neraka, konon kabarnya, dan memang menurut Nabi mah benar, bahwa di neraka itu kebanyakan perempuan, bukan kebanyakan artis bu, kebanyakannya perempuan, tapi bukan perempuan sembarang perempuan. Makanya ditanya oleh sahabat, perempuan macam apa? Yakpurnal asiro, yang suka ngalelengit kahadean salaki. Berarti al-asiru itu kalau kita terjemahkan adalah ngalelengit kahadean Allah, gitu kan? Ngalelengit kahadean Allah, apa bahasa Indonesianya bu? Ya, melupakan kebaikan Allah. Yang ada dalam pikiran adalah kekurangannya. Jadi yang ada dalam pikiran kita adalah yang belum kita peroleh. Nah, jadi kira-kira al-asir itu 3 maknanya tadi bu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tentunya nanti ketika al-asir itu sudah menelikung jiwa seseorang, itu harus diobati. Kalau harus diobati, apa gerangan obatnya? Nah, obatnya itu adalah, ini menurut Ustadz Syarif Sukandi, saya kutip lagi, nggak apa-apa. Nah, menurut Ustadz Syarif Sukandi, obat al-asir itu adalah membandingkan ikan hiu dengan ikan teri, ngabandingkeun lauk hiu jeung lauk teri. Nah cenah kumaha ini bu, pak, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ditanya ikan teri gede kecil hidupnya di mana? Di laut. Ikan hiu di mana? Di laut. Ari di laut, kira-kira ikan teri dan ikan hiu minum tidak?
minum. Kira-kira ari minum apa? Minum air. Air naseur maknya laut air nasa kecelak. Kira-kira ibu eta lauk teri minumna sabaraha kecelak? Lauk teri dina sadinten minumna eutna sabaraha kecelak? Aduh kata apal. Da kue ditaros deui ibu ari lauk hiu eut sabaraha kecelak? Kira-kira bu pak lauk teri osok siri ka lauk hiu? Cek lauk teri teh Gusti nah hanya lauk hiu beteut nah loba ari abi ngan sakecelak. Ayeuna urang balikeun kumaha bagaimana jadinya jika ikan teri minum 1 ember? Kan bahayanya bu pak. Nah makanya melihat Allah itu jangan hanya melihat perasaan tapi melihat kebutuhan kita. Nah kita itu jangan-jangan ikan teri. Kalau ikan teri Allah kasih rezekinya ya saterieun. Ibu-ibu lauk tongkol berarti satongkolen entong ningali batur. Karena ketika dibanding-banding maka yang terlihat itu adalah banyaknya bukan butuhnya. Ya tadi ibu ketika ikan teri ngebanding-banding minuman ikan hiu dengan ikan salem, maka yang terlihat itu adalah jumlah airnya bukan kebutuhan dirinya. Nah makanya kata Ustadz Syarif Sukandi supaya kita tidak terkena penyakit al-asir, lihat oleh kita kebutuhan kita itu seperti apa. Jangan-jangan memang kebutuhan kita mah segitu. Nah makanya tidak akan ada istilahnya kalau dalam bahasa Sunda mah ngarasula. Bahasa Indonesianya saya juga tidak tahu ngarasula apa. Pokoknya mah ngarasula lah gitu ya bu ya. Nah yang kedua kata Ustadz Syarif, kudu ngitung-ngitung, harus menghitung-hitung apa yang sudah. Karena kalau menghitung-hitung apa yang sudah, insya Allah kebaikan itu akan nampak. So kayaknya ibu-ibunya ya ker kesel kacaroge, ker amek kasalaki. Amek ibu kasalaki? Amek misalnya dina hiji waktu. Nah coba oleh ibu sejak ibu nikah dengan si bapak seberapa kebaikan si bapak? Dihitung hiji-hiji Gusti geningan salah nama saeutik ngan abi we nyeri hate tapi lamun dihitung gening loba kahadeanana rek amek terjadi. Nah ketika kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan harapan kemudian kita menghitung-hitung apa yang telah diberikan Allah kepada kita, itu kita akan menjadi sadar. Makanya pendekatan untuk mengobati ini oleh Ustadz Syarif Sukandi nanti bisa dicek oleh bapak-bapak dan ibu-ibunya. Aya judul nate Situnggara. Nah, itu Situnggara itu ya kisaran 5 halaman apa 4 halaman dikemas dalam bentuk cerita gitu. Jadi untuk mengobati al-asir. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang pertama ya, al-asyiru. Jadi mengobatinya adalah dengan menghitung-hitung kemudian membandingkan dengan mengilustrasikan antara sebenarnya apa yang saya butuhkan seperti ikan teri dan ikan hiu. Nah, yang kedua bapak dan ibu sekalian, penyakit yang akan atau yang mengancam umat Nabi Muhammad itu adalah al-bator. Al-bator itu kalau diterjemahkan secara umum itu suka disebut sombong. Nah kalau kita coba lihat al-bator itu kira-kira kalau kita terjemahkan lagi kurang lebih adalah orang yang mengukur kebenaran hanya menggunakan rasio dan eksak atau rasio dan pengalaman material. Jadi siapa yang bator? Yang bator itu adalah yang mengukur kebenaran hanya berdasarkan rasio dan hanya berdasarkan empirik.
materi. Nah, jadi kalau kita coba cermati dalam Al-Quran, siapa yang pertama kali al-bator? Siapa yang pertama kali mengingkari kebenaran? Yang mengingkari kebenaran yang pertama adalah iblis. Nah, iblis itu pola pikirnya apa? Pola pikirnya adalah mengukur kebenaran itu berdasarkan rasio dan empirik, atau berdasarkan sesuatu yang bersifat material. Coba aja lihat, cek dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf kan iblis ditanya sama Allah, iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam padahal aku sudah menyuruh engkau? Jawaban iblis, ana khairu minhu, saya lebih bagus daripada Adam. Holak tani minar, aku diciptakan dari api, waholak tahu mintin, Adam diciptakan dari tanah. Jadi apa kriteria kebenaran menurut iblis? Kriteria kebenaran menurut iblis adalah materi yang empirik, tanah dan api. Jadi tanah dan api, artinya orang yang mengukur kebenaran hanya berdasarkan empirik dan rasio, berarti itu orang yang bator, orang yang tidak mau mengakui kebenaran. Nah, kita contohkan Pak, Bu, tidak sedikit orang yang yakin akan kehidupan akhirat, tapi dari sekian banyak orang yang yakin akan kehidupan akhirat, termasuk kehidupan kubur, suka ada yang mempertanyakan apakah pertanyaan di alam kubur itu material atau jasadiah, atau ruhnya saja, atau ruhnya dan jasad. Nah, dengan pertanyaan seperti itu akhirnya ada yang percaya akhirat, tapi itu yang namanya dibangkitkan itu hanya ruhnya saja, kan begitu. Berarti dia mengukur kebenaran itu hanya berdasarkan materi. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, al-bator itu sekali lagi berarti orang yang mengukur kebenaran hanya menggunakan materi dan rasio. Kalau tidak rasional, tidak empirik, maka tidak disebut benar. Nah, kita contohkan Pak, ini hanya contoh aja. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam bahasa sepak bola, ini sepak bola Pak, sepak bola kan ada yang menyerang, ada yang bertahan. Kemudian kalau seorang penyerang, Muhammad Rashid wilah ayeuna mah. Nah, Muhammad Rashid teh posisina dengan bek lawan melebihi bek lawan. Kira-kira disebatna naon? Offset. Kalau dia menggolkan, kira-kira diakui nggak sebagai gol? Enggak. Kenapa? Karena offset. Nah, offset atau terlalu maju ke depan, itulah yang disebut dengan mengukur segala sesuatu dengan akal dan empirik. Jadi orang yang mengandalkan rasio dan empirik itu kita sebut dengan orang yang offset. Dalam bahasa Arabnya kan ada takodum, ada takodumiyun. Takodumah maju modern, pakai iya maju teuing. Kalau maju teuing jadi apa Bu? Offset. Makanya dalam bahasa sekarang itu suka diistilahkan dengan liberal. Maju boleh, maju teuing yang tidak boleh. Maka dalam bahasa Sunda juga ada cik euy tong maju teuing, bisi offset kan gitu. Nah, berarti orang yang mengukur segala sesuatu kebenaran itu berdasarkan rasio dan empirik saja, berarti itu orang yang terlalu maju teuing. Dalam bahasa kita ya aliran offsetiah gitulah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa terjadi bator?
itu pertama-tama bisa jadi orang bator sombong itu akibat dia hanya melihat ke dalam, tidak melihat keluar. Jadi orang yang tidak mau menerima kebenaran itu akibat apa? Karena ia hanya terlalu melihat ke dalam, lupa melihat keluar. Imam Al-Ghazali, ibu-ibu, bapak-bapak, menggambarkannya orang yang al-bator itu seperti orang yang tinggal di satu rumah dan rumah itu terkunci. Lalu jendelanya cuma satu, bumi na dikunci, jendela nangan hiji, pelentung ayat tangkal cau nangtung di hareupeun jendela. Kira-kira kalau ada tamu datang setelah 3 tahun, lalu si tamu itu bertanya kepada si orang tadi, ada pohon apa di luar sana? Jawaban orang tersebut, saya yakin dia akan mengatakan bahwa di luar sana itu tidak ada pohon apapun kecuali pisang. Lalu orang yang datang itu ngomong ke orang tadi, di luar teh sebenarnya bukan hanya pisang, ada duren, ada rambutan, ada buah cengkir, ada buah gedong dan lain sebagainya. Nah, orang itu tidak percaya pada orang yang datang tadi. Kenapa dia tidak percaya, tidak mau mengakui kebenaran bahwa di luar sana banyak pohon? Karena pikirannya hanya terfokus pada satu atau terfokus pada dirinya, tidak melihat yang lain. Beda dengan orang yang memiliki rumah walaupun terkunci tapi jendelanya banyak. Di sebelah utara ada duren, di sebelah selatan ada cincau, di sebelah sana ada buah gedong, di sebelah sana lagi ada apa. Ketika ada orang datang ke sana, ke rumahnya, lalu ditanya, kira-kira menurut Anda di luar sana ada pohon apa? Dia akan menjawab, di samping anu ada anu, di samping anu ada anu, di sebelah sini ada anu. Berarti dia tidak hanya melihat ke dalam, tapi juga melihat keluar. Kalau ibu-ibu misalnya, Bu, kata Imam Al-Ghazali, jendela itu adalah buku. Kata Imam Al-Ghazali, jendela itu buku. Makanya dalam peribahasa kan ada jendela dunia adalah buku, atau buku adalah jendela dunia. Berarti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dari sejak usia 17 tahun sampai umur 70 tahun hanya punya satu buku, berarti hanya punya satu jendela. Orang lemur singkur, Pak, orang lemur singkur. Oh, di ditu, di duka di mana? Ya pokoknya mah di ditu, Aya orang kota datang ke lemur. Di kota mah aya mobil panjang pisan. Dia tidak pernah nonton TV, tidak pernah membaca buku, maka dia akan berkerut keningnya. Bener maneh? Bohong sia. Nah, kenapa dia bilang bohong? Karena memang jendelanya cuma satu. Nah, jangan-jangan kita tidak mengakui kebenaran itu karena apa? Karena apa yang kita baca hanya satu, jendelanya hanya satu. Makanya bukan karena dia mengingkari itu karena tidak tahu, tapi karena jendelanya masalahnya. Makanya perbanyaklah membaca, kan ada buku A, buku B, buku C, kan begitu. Nah, jadi di sini berarti orang akan mengakui kebenaran atau akan menguji kebenaran itu ketika dia memiliki banyak jendela. Kalau tidak memiliki banyak jendela, insya Allah dia akan kekeh. Dacek guru ge gitu, dacek anu ge gitu, kan gitu. Itu artinya apa? Dia batorul hak, dia merasa sombong akibat apa? Akibat terkerangkeng pikirannya oleh wilayah yang sempit.
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini yang kedua, al-bator. Mengobatinya kayak gimana? Mengobati al-bator ya kata Imam Al-Ghazali, perbanyaklah jendela. Yang kedua juga bahwa yang namanya satu masalah itu tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek. Cobalah saya contohkan bunya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu kali-kali nongkrong di dia di Balai Endah. Dek meningali ke belah utara. Di sebelah utara ada Gunung Tangkuban Parahu. Ditanya ibu, bapak, kira-kira Gunung Tangkuban Parahu itu warnanya apa? Ibu-ibu tepan ngajawab, biru. Biru apa, Bu? Saya juga tidak tahu, cuma kalau dari sini biru. Kenapa biru? Karena terlalu jauh. Dah kue ibu-ibu teh jeung bapak-bapak ditoel kasih bapana, bener Tangkuban Parahu teh biru, hayu urang kaditu, hayu engke minggu urang kaditu botram. Dreng-deng we datang kaditu, cik pas di ditu ibu warnanya apa? Bermacam-macam, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau, bahkan ada yang hitam. Berarti terlalu jauh itu berakibat samar, terlalu dekat juga tidak terlihat. Sok ibu-ibu jeung bapak-bapak uji engke di buminya maca nah betiasa maca sebab ada jarak. Jauh teuing lamur, caket teuing dikieukeun kabaca teu. Pan aya caritana Pak budak dititah maca ku indungna, keur naon jang keur maca dikieukeun we puguh mah keur sare. Cek indungna teh ari maneh maca naon? Maca Bapak mama. Nah eta geuningan kakak dideketkan meh kacirina leuwih jelas mama. Nah, kan padahal ketika semakin dekat itu menjadi tidak terlihat. Makanya supaya netral harus ada jarak. Terlalu dekat dengan penguasa menjadi tidak terlihat, terlalu jauh menjadi samar, ada jarak insya Allah jadi netral. Makanya dalam bahasa Ustadz Abdurrahman itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, harus ada di pertengahan. Ketika ada di pertengahan maka ia akan netral. Ketika netral kemungkinan besar ia akan bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak itu yang kedua. Yang ketiga adalah at-takasur. At-takasur itu apa? Itu kan ada surat Al-Kautsar at-takasur. At-takasur itu ada yang menyebutnya bermegah-megahan, ada yang menyebutnya dalam tafsir Ar-Razi adalah saling ria. Kan at-takasur saling ria, saling membandingkan. Jadi megah-megah itu kenapa ada kemegahan, ada bermegah-megahan? Karena suka membanding-bandingkan dalam al-adad, dalam banyak. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, at-takasur itu disebut bermegah-megahan akibat adanya perbandingan-perbandingan. Si eta leuwih beunghar daripada si eta leuwih geulis daripada si eta. Akhirnya pagelis-gelis kan gitu. Ku sabab aya kontes Bu nya aya kontes rantu kecantikan, maka orang menjadi pagelis-gelis. Ada rilis orang paling kaya maka pak kaya. Jadi menurut Ar-Razi ini semua bermuara dari apa? Dari semangat ingin ditilai manusia. Jadi bermegah-megahan itu karena apa? Karena ingin dipuji orang. Makanya punten Bu, punten ya, ini mah Pak, saya agak yakin ibu dan bapak tidak akan mengupload kerupuk dan sangu, kerupuk, sangu sama asin peda terus diupload. Alhamdulillah jarang sok cek di Facebook. Tapi kalau gurame, entog, hayam, cepret hiberkeun. Nah atuh ari eta di nu kerupuk jeung asin henteu da sieun dipoyok. Tapi lamun ayeuna gurame, wah keren, mantap kan gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya
ibu-ibu dan bapak-bapak, at-takasur itu muaranya adalah ria. Nah kalau tidak ria mah tidak akan at-takasur. Ada semangat ingin ditilai orang gitu. Bukan berarti ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ditilai orang jadi dosa, bukan, tapi motifnya itulah, riaknya itu. Nah makanya dalam bahasa saya lupa lagi apa, Ustadz Sudibja atau apa, kalau orang terlalu mengumbar kenikmatan kepada orang lain, itu akan mudah celaka. Makanya perlihatkanlah seperlunya saja. Jadi entong sagala diupload lamun bahasa kiwari mah lah gitu. Jadi unggal tuang diupload, nah teh sagala diupload gitu. Makanya kebaikan itu kalau dalam konteks ini kan tidak mesti seluruhnya. Dan motifnya tentu kan untuk meningkatkan agar orang lain tertarik gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, at-takasur inilah yang kemudian nantinya akan melahirkan semangat. Semangat apa? At-tasahun. Apa itu at-tasahun? At-tasahun itu kira-kira memperdaya dalam bertukar, mengelabui dalam bertukar atau dalam berinteraksi. Jadi dari at-takasur itu akan melahirkan semangat saling mengelabui. Nah, saling mengelabui, saling membohongi dalam interaksi dengan sesama manusia. Nah, karenanya dalam bahasa leuweung geledegan ini ada lagi leuweung geledegan, catatan ini nanti Buya setelah Isa, apa itu leuweung geledegan, ada catatan dari Ustadz Abdurrahman yang disebut dengan at-tasahun itu seperti apa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah at-tasahun itu dalam bahasa Ustadz Abdurrahman digambarkan nafsuna lir ibarat singa, nafsuna lir ibarat singa, ekolna jiga belut, ekolna bulat belit jiga belut, leletakna jiga anjing, hiji deui teh leletakna siga anjing, kalakuanana ngagangguna jiga monyet. Jadi anut at-tasahun teh hawana nafsuna jiga singa. Jadi nu aya dina pikiran, yang ada dalam pikirannya adalah makanan, tak peduli yang dimakan itu sesama manusia. Yang kedua, ekolna bulat belit jiga belut. Nah, ieu mah urang ujian mereka urang Sunda. Masih emut Ibu, ekol teh naon? Ekol teh bahasa atau ceritanya. Jadi ekolna bulat belit jiga belut, artinya banyak berbohong. Makanya dalam bahasa Sunda ada yang disebut dengan jengkol aya usumna, ekol mah teu aya usumna. Jadi bohong itu dimanapun pasti ada. Nah, jadi at-tasahun itu yang banyak berdusta untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, obatnya harus seperti apa? Nah, menurut Ustadz Abdurrahman, obatna teh siga enteh dikontrak. Mungkin bahasa kontrak ini bahasa zaman dulu Pak ya. Kapangalengan teh ka kontrak. Pangalengan Ciwidey itu kontrak. Kalau sekarang perkebunan. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Jika enteh dikontrak. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ke kontrak, itu kan ada yang disebut dengan pemangkasan. Nah, ketika dipangkas, itu enteh kata Ustadz Abdurrahman menjerit kesakitan. Namun setelah 1 bulan berlalu, enteh itu semakin hijau terlihat.
Jadi kalau demikian adanya dapat kita katakan obat at-tasahun itu adalah keberanian untuk memutus. Kalau dalam bahasa sekarang barangkali amputasi. Jadi mengamputasi apa? Mengamputasi sesuatu yang mengganggu diri kita walaupun terlihat menyakitkan gitu. Nah itu at-tasahun yang keempat. Nah dari at-tasahun ini saling mengelabui itu maka muncul penyakit yang kelima, yaitu at-tabagudu, saling membenci. Nah ibu-ibu dan bapak-bapak, memang benci itu kan nanti akan berakibat pada yang keenam, at-tahasudu, saling hasud. Nah, muaranya tadi, muaranya adalah saling mendolimi, saling apa namanya, at-tasahun, saling mengelabui. Oh, mohon maaf Pak Bu, suatu waktu misalnya ibu-ibu nanya ke suami, Pak, kenging sabaraha artos dinten ieu? Cek si bapak teh mamah menang 50.000. Ibu kernya sehan aya duit 100.000 dina saku caroge. Ci kira-kira ibu ngerasa dikadalin tidak? Nah ketika merasa dikadalin, percaya tidak? Rasa percaya akan kurang. Ditelusur, oh ternyata uang ini ada transferan, nggak tahulah ke siapa transferannya, maka di situ akan muncul kebencian. Jadi muara kebencian itu dari apa? Dari rasa dikelabui, kan gitu. Nah jadi nanti akan muncul apa yang disebut dengan at-tabagud, saling membenci. Nah kalau sudah saling membenci, insya Allah itu nanti akan muncul at-tahasud, saling hasud. Bahkan kan dalam bahasa Kiai mah, kalau orang sudah dijangkiti penyakit benci, itu insya Allah segala sesuatu yang melekat pada orang itu akan dibenci. Jalmi dipikaewa ku si eta manusia itu punya ucing angora, lewatlah ke tempat ibu dan bapak, di baledog ucingna. Nah habet di baledog ngewa kasaha, ngewa kanu boga ucing, da ucingna mah teu dosa. Cuma biasanya ketika benci itu muncul pada seseorang, apapun yang berdekatan dengan orang yang dibenci akan terbawa dibenci. Ketika seorang pemuda membenci seorang perempuan akibat menolak dirinya, laki-laki manapun yang dekat dengan perempuan itu akan menjadi dibenci. Dan itu. Nah makanya nanti bagaimana agar tidak ada kebencian? Tidak ada kebencian itu muncul akibat kejujuran. Gitu. Kejujuran itu akan menjadi obat. Nah, walaupun resikonya agak pahit dikit, tapi kan pahitnya tidak lama. Ya model tadi lah, dikontrak, dibaba dulu itu sakit, tapi setelah itu akan merontot. Apa ya, merontot berarti subur kan begitu. Nah, ketika terjadi at-tabagud, nanti akan terjadilah tahasadu. Nah, tahasadu itu diilustrasikan oleh Ustadz Abdurrahman, lagi-lagi Ustadz Abdurrahman nih. Kalau beberapa bulan yang lalu Ustadz Abdullah, sekarang Ustadz Abdurrahman nggak apa-apa, kali-kali kita ngutip. Nah, at-tahasadu itu seperti apa? Dalam tulisan Ustadz Abdurrahman itu disebutkan manusia teh lir ibarat tangkal, manusia itu bagaikan pohon. Leuweung geledegan lir ibarat komunitas masyarakat. Eta tangkal teh paluhur-luhur hayang punjul, paanggang-anggang hayang jadi juara, nepi ka silih desek silih edek. Akhirna naon? Apa yang terjadi? Maka pohon-pohon itu akan menjadi aye, terus
aye pasolengkrah rungkad. Jadi akibat dari hasud itu karena ingin papunjul-punjul, akibatnya apa? Silih desek silih sedek. Kalau bahasa Indonesianya silih desek silih sedek itu kira-kira sikut kanan sikut kiri. Apa efeknya? Aye pasolengkrah rungkad. Nah cuma nanti muncul pertanyaan sebenarnya Bu ya, tapi kena rada heureuy salih, tapi memang unik ini Ustadz Abdurrahman. Aye pasolengkrah rungkad, cik kira-kira ibu arinu ayeh nu kumaha? Ayeh ngagoler, pasolengkrah ngagoler rungkad ngagoler, apa bedanya? Ayeh mah itu untuk ilalang padi ayeh sok ayah teu lu itu padi menirungkad moal ayah. Nah sebab padi ketika terhempas angin ngagolepak kan teu bisa bangun lagi walaupun tidak patah. Nah dek pasolengkrah mah biasanya dahan-dahan atau pohon-pohon yang kecil. Pohon besar disebutnya rungkad. Jadi masalah gede kalau tumbang itu disebut rungkad, tapi kalau masalah kecil jangan disebut rungkad, itu mah ayeh. Kalau pertengahan itu pasolengkrah. Nah makanya kalau dilihat, mohon maaf ya ini ya, kalau misalnya pedagang kecil dengan COVID akhirnya tidak bisa dagang, tong disebat rungkad ayo. Tapi kalau PT yang menjadi pabrik kemudian karena COVID akhirnya berarti rungkad. Karena apa? Karena yang terbabat banyak orang. Kalau ini kan hanya komunitas kecil gitu. Jadi untuk ini aye, untuk ini pasolengkrah, untuk yang jauh lebih gede rungkad. Makanya sok ibu-ibunya aya tangkal segede kieu terus jatuh kan mau itu tangkal rungkad moal. Pohon beringin badag jualit ngegubrak baru disebut rungkad. Makanya kalau misalnya bupati, gubernur, kemudian presiden dikudeta rungkad, RT dikudeta entong rungkad eta mah ayeeh. Nah RT levelnya kan begitulah. Nah jadi gambaran ini kata Ustadz Abdurrahman, hasud itu akan mengakibatkan hancurnya tatanan alam semesta, hancurnya komunitas masyarakat, baik masyarakat kecil menjadi aye, masyarakat menengah menjadi pasolengkrah, masyarakat gede nuluhur bakal jadi rungkad. Itu akibat dari hasud itu. Nah karenanya kata Ustadz Abdurrahman, bagaimana supaya tahasadu itu tidak terjadi? Maka wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, harus ada orang yang mengingatkan. Di judulan ku Ustadz Abdurrahman dengan judul leuweung geledegan gitu. Jadi leuweung geledegan itu community gitu, komunitas. Surat Ali Imran wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu ada sekitar 4 halaman gitu bu tulisan Ustadz Abdurrahman. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira penyakit yang akan atau yang mengancam umat Islam itu ada 6. Tentu sekali lagi ini semua bukan berarti membuat kita harus pesimis, tapi justru harus membuat kita waspada. Adanya rumah sakit itu kan supaya kita waspada gitu. Nah adanya penyakit itu berarti kita pun harus waspada gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak ya kita bisa meminimalisir lah penyakit-penyakit itu. Maka ketika ada gejala-gejala Pak ya, kan setiap sesuatu ada gejalanya. Kopi dua pan aya bergejala, tanpa gejalanya langsung diobatan. Karena kalau penyakit itu tanpa gejala atau ketika ada gejala dibiarkan, itu akan menjadi akut.
Maka disinilah peran kita sebagai umat, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mudah-mudahan upaya-upaya kita baik baik harian, mingguan ataupun bulanan akan membuat kita semakin imun dari berbagai macam penyakit ruhani. Kita harus imun dari penyakit jasadiah, tapi mudah-mudahan juga imun dari penyakit rohani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.